Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih pada struktur tumbuhan, dan kali ini kita akan melihat pada respirasi pada tumbuhan, respirasi atau pernapasan pada tumbuhan. Nah, pada pertemuan di kelas 7 kita ketahui bahwa tumbuhan juga melakukan respirasi atau melakukan pernapasan. Nah, proses bernapas pada tumbuhan itu melalui dua tahap, yaitu tahap pertama pertukaran gas. Pada tahap pertama ini, pertukaran gas terjadi melalui proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan. Jadi pengambilan oksigen, kemudian pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan pada tumbuhan. Kemudian tahap kedua yaitu respirasi sel atau pernapasan sel. Pernapasan sel ini terjadi melalui penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi. Jadi senyawa yang kompleks nanti dalam reaksi kimia akan jelas bahwa itu akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana dan hasil akhirnya adalah energi. Sebab itu sebenarnya pada respirasi salah satu yang dihasilkan adalah, salah satu tujuan dari respirasi itu adalah menghasilkan energi. Nah, di mana terjadinya? Terjadi di mitokondria. Proses respirasi sel itu terjadi di dalam mitokondria, salah satu organel yang terdapat di dalam sel. Kemudian, senyawa kompleksnya bisa dalam bentuk karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi, senyawa yang dihasilkan itu atau terbentuk bisa terbentuk dalam karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian energi hasil respirasi digunakan untuk aktivitas metabolisme pada tumbuhan kembali. Jadi ini dua proses pertukaran gas pada tumbuhan, dua proses tahap bernapas pada tumbuhan, yaitu pertukaran gas, dan setelah terjadi pertukaran gas itu maka terjadi respirasi yang terjadi di dalam sel yang menghasilkan energi kembali. Jadi pada dasarnya salah satu tujuan pada respirasi itu adalah menghasilkan energi. Nah, baik, selanjutnya kita akan lihat alat respirasi atau alat pernapasan pada tumbuhan. Ada yang pertama kita lihat bahwa ternyata itu ada stomata. Ketika kita berbicara membahas tentang struktur daun, struktur anatomi daun, maka stomata sudah dijelaskan di situ. Nah, kali ini bagian alat utama dalam respirasi tumbuhan pada respirasi tumbuhan itu adalah stomata. Stomata itu terdiri atas celah atau lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga. Ada lubang kecil atau celah yang dikelilingi oleh dua sel-sel penjaga. Kemudian, stomata merupakan tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Jadi, masuknya oksigen, keluarnya karbon dioksida melalui stomata. Dan yang ketiga, terletak di permukaan daun. Nah, untuk tumbuhan yang hidup di air, stomata ini berbeda dengan tumbuhan yang hidup di darat. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahasnya. Kemudian, sel penjaga mengatur membuka menutupnya stomata. Jadi pendamping sel atau sel penjaga ini yang membantu membuka menutupnya stomata. Jadi ini bagian-bagian dari stomata yang kita akan lihat sebagai alat respirasi pada tumbuhan. Nah, kalau kita perhatikan begini, mekanismenya itu, mekanisme membuka menutupnya stomata dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium pada sel penjaga. Pada siang hari, mekanisme ini akan terjadi yaitu ion kalium tinggi. Karena ion kalium tinggi maka cairan sel lebih pekat. Nah,
karena lebih pekat cairan selnya, maka air masuk ke dalam sel penjaga. Masuknya itu dengan cara osmosis, yaitu menembus dinding air menembus dinding semipermeabel untuk masuk di dalam sel penjaga. Nah, sel penjaga membengkak. Nah, ini akan mekar atau membengkak karena kemasukan air tadi. Akibatnya adalah stomata terbuka. Nanti saya tunjukkan pada gambar. Ini pada siang hari. Kemudian, peristiwa pada malam hari dalam membuka dan menutupnya stomata, ion kalium akan keluar dari sel penjaga. Akibatnya adalah sel epidermis di sekitar stomata menjadi lebih pekat, karena air dari sel penjaga pindah ke epidermis. Mengapa lebih pekat pada epidermis? Karena air dari sel-sel penjaga itu pindah ke epidermis juga dengan cara osmosis melewati dinding semipermeabel. Artinya dinding itu hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu termasuk air. Nah, sel penjaganya akan mengerut. Karena dia mengerut, maka stomata menutup. Nah, ini peristiwa atau cara kerja pada stomata ketika membuka dan menutup, dan itu dipengaruhi oleh kandungan air dan kalium pada sel-sel penjaga. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah ketika stomata membuka. Nah, ini karena yang pertama tadi ion kalium tinggi, kemudian cairan di sini ya, cairan lebih pekat, air masuk ke dalam sel penjaga. Jadi karena ini lebih pekat, maka air akan masuk secara osmosis ke dalam sel penjaga ini. H2O masuk, menyebabkan ini akan menjadi membengkak. Karena dia membengkak, maka terbuka stomata. Pada malam hari ya, air yang ada di dalam ini pada malam hari itu, air yang ada di dalam sel-sel penjaga akan keluar ke epidermis di sekitar stomata. Ya, mengapa? Karena air dari sel-sel penjaga sel epidermis masuk ke dalam sel epidermis di sekitar stomata yang lebih pekat. Jadi sel-sel epidermis ini pekat sehingga air yang dari sel-sel penjaga keluar. Nah, air dari sel-sel penjaga pindah ke epidermis juga melalui osmosis sehingga ini mengkerut. Setelah mengkerut, maka stomata akan menutup. Jadi ini mekanisme membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh kandungan air dan kalium. Nah, dalam gerak tumbuhan juga kita akan menggerakkan bahwa itu ternyata gerak pada tumbuhan yang termasuk di dalam gerak kompleks. Stomata membuka, ini gambar keterangan. Nah, selanjutnya alat respirasi yang lain adalah lentisel pada batang. Pada dikotil terdapat kambium gabus yang menghasilkan parenkim gabus dan lapisan gabus. Nah, lapisan gabus ini menggantikan epidermis. Lapisan gabus terdiri atas sel-sel mati berfungsi membantu melindungi batang. Nah, kambium gabus parenkim ini atau parenkim gabus ini, lapisan gabus ini akan selalu mengelupas. Nah, timbulnya karena dia selalu mengelupas, maka akan terbentuk lubang-lubang pada batang yang disebut dengan lentisel. Nah, ini daerah selain di stomata, di daun, di batang juga keluar masuknya udara pernapasan bisa melalui. Nah, lentisel memungkinkan sel-sel penyusun batang melakukan pertukaran gas dengan udara luar. Jadi itu bagian kedua. Jadi yang pertama tadi stomata pada daun, yang kedua adalah lentisel pada batang. Yang ketiga adalah rambut akar. Ketika kita membahas akar, rambut akar ini peran utamanya adalah mengisap atau menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Tetapi
rambut akar juga ini dalam respirasi tumbuhan juga berperan untuk mengambil oksigen dari tanah. Jadi oksigen yang ada di dalam tanah juga diserap oleh rambut akar atau bulu akar untuk masuk ke dalam tumbuhan. Sehingga sebenarnya rambut akar ini fungsinya ada dua, menyerap atau mengisap air dan mineral dari dalam tanah, dan juga berfungsi mengambil oksigen dari dalam tanah masuk ke dalam tumbuhan. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang respirasi pada tumbuhan dan alat yang digunakan dalam proses pernapasan tumbuhan. Berikut mekanisme terbuka dan menutupnya stomata pada saat terjadi respirasi pada tumbuhan. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi.